Dua orang pengendara nekat menerobos banjir dan satu diantaranya terseret arus air yang cukup deras di Cimahi, Jawa Barat. Banjir disebabkan karena selokan yang kecil yang tak sanggup menampung debit air yang cukup tinggi. Luapan air surut 1 jam kemudian. Beruntung, nyawa pengendara yang terseret banjir masih dapat terselamatkan. Warga Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dikejutkan dengan ambruknya salah satu bangunan minimarket di wilayah tersebut. Insiden itu terjadi pada hari Senin 18 April lalu saat menjelang maghrib. Naas, ambruknya bangunan minimarket itu dalam kondisi sedang beroperasi, sehingga mengakibatkan belasan orang terjebak di dalamnya. Atas insiden ini dilaporkan 1 orang meninggal dunia. Bersyukur 3 orang karyawan dan belasan pengunjung lainnya dapat lolos dari maut dan hanya mengalami luka-luka. Kejadian naas dialami seorang bocah kecil berumur 5 tahun di Ponorogo, Jawa Timur. Sang bocah terbakar setelah jajan ice smoke. Berawal dari sang ayah yang membelikannya jajanan ice smoke, lalu tiba-tiba mengeluarkan api dan meledak hingga akhirnya membakar baju dan tubuh sang bocah. Dipegang anak saya, tiba-tiba keluar api, langsung bakar anak saya. Saya spontan langsung saya matiin pakai tangan ini, saya juga terbakar juga. Kejadian naas ini membuatnya mengalami luka bakar yang cukup parah pada bagian wajah dan tubuh. Dari pengakuan sang ayah, ia mengaku tak mengetahui dari mana api tersebut berasal. Karena anak-anak disemprot pakai tabung yang isinya kalau nggak salah nitrogen. Namun beruntung kejadian ini tidak sampai merenggut nyawa sang bocah. Meski ia harus mendapatkan perawatan intensif. Insiden kebakaran di Tambora, Jakarta Barat terjadi pada Kamis tanggal 28 Juli kemarin. Kebakaran melanda kawasan Sawah Lio, Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Insiden ini jelas membuat warga panik, termasuk seorang ibu yang lari tunggang langgang sembari menyelamatkan anaknya yang masih kecil. Awalnya ia sedang tertidur, lalu mendengar suara teriakan kebakaran. Benar saja, baru membuka pintu, panasnya api sudah dirasakan wanita anak 3 tersebut. Alhasil, ia langsung segera menyelamatkan diri bersama keluarga kecilnya tanpa sempat menyelamatkan barang sedikit pun. Meski harta benda ikut hangus terbakar tanpa tersisa sedikit pun, beruntung nyawa Eis dan seluruh warga yang mengalami insiden ini dapat terselamatkan. Nasib malang dialami seorang wanita warga Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Kaki wanita ini terjepit di antara beton penutup saluran air pada hari Minggu tanggal 31 Juli kemarin. Kakinya terjepit lantaran terperosok ketika turun dari ojek sepeda motor yang ia tumpangi. Beruntung ada warga yang segera menghubungi petugas damkar setempat. Akhirnya, wanita tersebut dapat segera diselamatkan dengan kondisi aman tanpa luka. Alhamdulillah. Siapa yang tak kenal dengan kereta kelinci satu ini? Kereta modifikasi dengan jendela super lebar ini kerap kali kita temui di jalan perkampungan ataupun di jalan raya. Odong-odong bisa jadi pilihan wisata murah meriah bagi sebagian masyarakat. Bahkan kerap kali mobil modifikasi ini dijadikan alat transportasi untuk mengantar warga ke suatu tempat. Namun siapa sangka, di balik kebahagiaan yang diberikan odong-odong ada petaka. Seperti petaka yang terjadi di Dusun Nilis, Desa Joho, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Odong-odong yang bermuatan 40 orang ini diduga kelebihan beban sehingga oleng dan masuk ke parit di jembatan Gasiran. 2 penumpang dewasa dan anak-anak tewas dalam kecelakaan tunggal ini.
Menurut pakar keamanan, sejatinya odong-odong bukanlah kendaraan yang mumpuni untuk melintas di jalan raya. Apalagi jika tidak ada penanggung jawabnya. Dan ditegaskan, odong-odong harus beroperasi di closed track alias area tertutup. Sehingga ada yang bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan pengemudinya tidak boleh sembarangan. Lagi-lagi kecelakaan terjadi yang melibatkan kereta api. Kali ini mobil odong-odong yang tertabrak kereta api jurusan Merak, Jakarta. Peristiwa tragis ini terjadi tanggal 26 Juli 2022 lalu. Kejadian bermula saat mobil odong-odong melaju dari arah Walantaka ke Kragilan. Saat tiba di jalur rel tanpa palang pintu, seketika datang kereta api dari arah Merak menuju Rangkas Bitung. Tercatat odong-odong mengangkut 34 penumpang. 10 diantaranya meninggal dunia, 24 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Dari keterangan saksi mata, diperoleh fakta bahwa pada saat berkendara, odong-odong sedang memutar musik dengan suara yang cukup kencang. Warga sekitar dan penumpang sebelumnya juga telah mengingatkan sang supir agar tidak memutar musik dengan suara keras, namun supir tidak mendengar. Kepolisian daerah Banten pun telah merilis video animasi rekonstruksi saat terjadinya kecelakaan odong-odong maut tersebut. Dengan menggunakan traffic accident analysis, polisi menganalisis sebelum, sesaat, hingga setelah kejadian terjadi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Melalui video animasi rekonstruksi ini, diketahui kronologi dan penyebab kecelakaan terjadi, termasuk dengan melihat bekas kecelakaan serta posisi kendaraan yang terlibat di tempat kejadian. Berdasarkan fakta yang dirilis kepolisian, sopir odong-odong tidak menghiraukan permintaan penumpang untuk tidak melintasi perlintasan kereta tanpa palang pintu. Seperti biasa, Amroh, sang anak dan beberapa penumpang lainnya menaiki odong-odong yang sudah sering melintas di desanya. Tidak ada firasat atau perasaan yang tidak enak pada saat itu. Namun ada beberapa hal yang cukup mengganggu, bukan hanya bagi Amroh, tapi juga penumpang lainnya. Sang sopir bukan hanya memacu mobil odong-odong dengan laju yang cukup kencang, tapi juga menyalakan suara musik dengan cukup keras. Jelas ini sangat mengkhawatirkan dan mengganggu. Pelan aja bang, ya ampun si abang ngebut deh. Kasihan anak-anak ini bang. Bang, kok lewat sini sih bang? Biasanya juga nggak lewat sini bang. Aneh nih jalannya. Ya mbak, bisa lewat sini ya mbak ya? Biasanya dia arah Kragilan, arah-arah yang tidak bersangkutan dengan rel kereta gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba kok jalannya di situ. Saya berpikir juga begitu. Saat odong-odong akan melewati perlintasan kereta tanpa palang pintu, Amroh dan penumpang lainnya dikejutkan dengan teriakan warga sekitar. Stop, ada kereta pak. Pak jangan lihat dulu. Stop pak, stop, stop. Ada kereta pak. Pak, stop pak, stop. Pak, ada kereta pak. Kan dia udah sampai rel kereta tuh. Saya udah nggak dikasih inget sama sekali. Tapi saya melihat bahwa di samping itu udah ada kepala kereta gitu kan, baru kepalanya doang yang mongok gitu kan. Awas kereta bang, bang kereta itu, ya Allah ada kereta itu. Jadi posisi kereta itu kan dia udah kepalanya itu udah ke depan rel kereta gitu kan. Dia sempat mandek, sempat berhenti agak lama gitu kan. Sebenarnya kalau mundur juga mungkin masih bisa gitu. Pak, stop dulu, ada kereta. Pak, stop dulu, ada kereta pak. Odong-odong itu berhenti, pas kereta udah deket, odong-odong tuh maju gitu. Saat
Saat bagian depan mobil odong-odong mampu melintasi rel kereta, naas pada bagian belakang harus tertabrak oleh kereta api yang melintas. Sopir odong-odong berhasil loncat menyelamatkan diri. Lalu bagaimana dengan penumpang odong-odong yang ada di bagian paling belakang? Enggak ada ingat apa-apa. Saya cuman ngelihat kepala itu, saya diem aja gitu. Kayak udah nggak ada berdaya gitu, nggak inget sama sekali. Apa saya ingat itu pada saat saya udah jatuh, udah terpental, udah dihajar dada saya, kena batu, itu saya baru inget. Saya nengok ke samping saya bahwa ada adik saya sedang tergeletak sama keponakan saya. Sudah tergeletak, lalu saya pingsan lagi, nggak sadar lagi. Ya Allah, anakku. Setelah kejadian, Amroh sedikit tersadar dan melihat kondisi penumpang lain di sekitarnya. Syok membuat Amroh kembali tak sadarkan diri saat itu. Saya ngurusin badan saya sendiri karena saya lagi nggak berdaya gitu kan. Saya nggak tahu anak saya seperti apa jatuhnya, saya nggak tahu. Sadar-sadar saya di rumah sakit. Saya sedih gitu kan, takutnya kenapa-napa anak saya. Tapi nggak taunya yang kenapa-napa itu adik saya. Masih diberi kesempatan hidup bersama anak tersayang membuat Amroh tak henti mengucapkan kata syukur. Namun batin tetap terasa sesak saat mengetahui 10 orang penumpang lainnya harus kehilangan nyawa, termasuk sang adik tersayang. Adik sayangnya nggak tertolong sama sekali. Seperti apa? Adik saya kepalanya yang terhentam. Selain merasakan duka yang sangat mendalam, Amroh juga harus menanggung rasa sakit pada sekujur tubuhnya. Jahitan luka yang masih belum kering hingga luka memar membuat Amroh kesulitan menjalani aktivitasnya. Dada saya sesak terus. Semua sekujur badan saya nggak ada yang utuh, semuanya biru semua, pada memar semuanya. Kaki juga sempat nggak bisa jalan. Bersyukur masih ada sang suami yang sabar dan mau membantunya melalui masa sulit seperti ini. Rasa trauma tidak usah ditanya, jelas melekat pada diri Amroh yang harus menerima kenyataan ditinggal oleh orang-orang terkasih. Peristiwa kecelakaan laut terjadi di perairan Pantai Pancer, Jember, Jawa Timur. Senin sore kemarin, perahu jukung yang berpenumpang 3 orang terbalik akibat dihantam ombak saat hendak melaut. Seluruh penumpang pun tercebur ke laut. Sejumlah perahu nelayan berupaya melakukan pertolongan meski nyaris tergulung ombak juga. Akibat kejadian ini, 1 orang dinyatakan tewas dan 2 lainnya berhasil lolos dari maut meski mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Lagi proses evakuasi korban. Musibah tanah longsor di Sawangan, Kota Depok menelan 2 korban meninggal dunia. Kejadian bermula saat hujan deras, air dari seberang kali mendorong tembok yang ada persis di belakang saung tempat korban sedang menyantap makanan. Dinding beton pun roboh dan menimpa saung yang ditempati korban. 2 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor pada hari Kamis tanggal 2 Juni lalu. Masih tergencet. Beberapa korban lainnya mengalami luka berat, namun beruntung mereka masih diberi kesempatan lolos dari maut. Tahun lalu, atap sebuah mal di Depok tiba-tiba ambruk. Penyebab dari insiden ini karena tidak kuatnya bangunan menahan beban lift barang hingga jatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Jatuhnya lift barang membuat beberapa plafon mal ikut ambruk. Insiden ini mengakibatkan 11 orang luka-luka yang terdiri dari satpam,
karyawan mal, hingga pengunjung. Kondisi paling parah dialami korban yang mengalami luka bakar. Musibah ini menewaskan seorang karyawan dan belasan orang selamat walau menderita luka-luka. Sebuah tembok bangunan kosong dengan tinggi 12 meter dan panjang 16 meter roboh. Lokasi di Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 2 bulan lalu. Tembok roboh ke arah pemukiman warga. Akibatnya, 4 orang mengalami luka-luka. Saat kejadian, salah satu korban sedang asyik bermain bersama sang anak yang berusia 2 tahun. Tiba-tiba merasakan getaran dan sang anak pun langsung tertimbun puing tembok. Beruntung, sang balita berhasil lolos dari maut meski saat ditemukan mengalami luka cukup serius. Sebuah bangunan di Jalan Kampung Sawah Rawa 2, Johar Baru, Jakarta Pusat ambruk menimpa beberapa warga pekan lalu. Konstruksi bangunan yang sudah tua diduga menjadi penyebabnya. Ditambah lagi di sekitar bangunan sedang dilakukan galian proyek pelebaran saluran air. Akibat peristiwa itu, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka. Bangunan roboh juga menimpa tiang PLN yang mengakibatkan listrik padam di wilayah itu. Sudah menjadi rutinitas, setiap hari Sukiyah menyajikan minum serta makanan untuk sang suami. Suami saya kan narik beca, mangkalnya di situ. Jadi tiap waktu ngeliat suami saya nganterin minum, nganterin makan. Pak, nih Pak, Ibu bawa makanan. Ibu taruh sini apa ya? Itu saya nanya suami saya, udah minum teh manisnya belum? Kata suami saya jawab, udah, tapi kadang suami saya di seberang, saya di seberang. Jangan lupa dimakan ya Pak. Tidak ada suatu tanda-tanda yang dirasakan Sukiyah. Namun dalam sekejap, bangunan yang berada di dekatnya tiba-tiba saja roboh. Saya ada posisi di dekat kelonongan listrik, tiang listrik, lagi berdiri. Cuman begitu rumah ambruk saya ngeliat, nggak sempat lari. Saya cuman, aduh, langsung ambruk ke saya nggak bisa tolong-tolong, udah nggak bisa. Saya korban pertama. Pas itu kejatuhan, terus saya kena beton bensin, saya kena tiang listrik, kemungkinan itu ketahan ini tiang listrik. Yuk, kenapa lagi? Ini gimana ya, istri saya udah di dalam ini gitu kan. Bingung, saya bingung gitu kan. Udah bingung. Udah jadi saya duduk aja di situ. Duduk, aduh. Wah, mati bini saya nih. Mati bini saya nih. Mati nih. Udah, bini saya udah nggak kelihatan gitu deh. Ini gimana ya gitu kan. Bingung, saya nangis gitu. Bu, kamu di mana, Bu? Jawab, Bu. Tubuh Sukiyah pun seketika tertelan oleh reruntuhan puing-puing beton. Bukan hanya Sukiyah, ada 2 orang lainnya yang juga ikut tertimbun puing runtuhan bangunan. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Saya nggak bisa nolongin. Di situ ada setrumnya gitu. Aku gak mau mati ya Allah. Ya, napas jarang-jarang. Pikiran saya udah mati lah. Tapi asal saya mati, oh enggak, saya nggak mati. Udah kejepit, udah nggak bisa gerak, nggak bisa napas. Ya Allah, saya nggak mau mati ya Allah, tolong saya ya Allah. Ya Allah, berikanlah saya kuat. Istighfar, ya Allah, istighfar terus.
Kalau saya mau nyebut mati, oh enggak. Tolong, tolong, tolong. Yang di atas, yang pada nginin kuin-kuin, ma kuat. Itu udah pada tahu suara saya semua, anak-anak muda sini. Ia harus bertahan dari beratnya puing yang menimpa tubuhnya selama 3 jam hingga evakuasi berhasil dilakukan. Naas, 2 korban lainnya dikabarkan meninggal dunia. Namun beruntung bagi Sukiyah, nyawanya masih tertolong. Meski harus menanggung luka dan memar di sekujur tubuhnya. Ini luka, banyak luka. Ini luka banyak ini luka. Ya semoga cepat sembuhan ya. Ya Allah, kasihan Bang. Sang suamilah yang selalu setia membantu Sukiyah untuk menjalani hari-hari. Ya, di umur yang terbilang tidak muda, Sukiyah mungkin tidak terlalu kuat untuk menahan rasa sakit. Namun semangat dan dukungan dari orang-orang terkasih membuatnya semangat menjalani hidup. Bangunan runtuh atau ambruk bisa menjadi bencana yang memakan banyak korban, terutama bila terjadi di kawasan yang banyak orang berlalu lalang. Bencana ini juga dapat terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan tidak terduga. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi situasi seperti ini? Berikut adalah beberapa tips untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana bangunan runtuh. Saat terjadi bencana, tetaplah tenang sambil berusaha untuk keluar dari bangunan. Bila tidak bisa keluar, segeralah bersembunyi di bawah meja dengan posisi tubuh menunduk. Dimanapun, selalu hafalkan jalur evakuasi. Ini akan berguna ketika bangunan tempat kita berada mengalami bencana, termasuk kebakaran dan gempa bumi.